Salam sejahtera kepada teman-teman disabilitas di mana saja kalian berada, terlebih khusus kepada teman-teman disabilitas se-Nusa Tenggara Timur. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diluputkan dari ancaman badai angin kencang beberapa waktu yang lalu. Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita bagaimana badai itu mengancam kehidupan kami, bagaimana badai itu memporak-poranda rumah kami, dan bagaimana kami berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi ceritanya itu berawal tanggal 4 April 2021, tepatnya jam 10 malam. Angin bertiup sangat kencang, dan karena di sekitar area rumah kami ada pohon-pohonan seperti pohon kelapa dan pohon mangga, sehingga kami sangat ketakutan kalau angin meniup kencang sehingga pohon itu jatuh dan menimpa rumah kami, sehingga kami harus pergi mengungsi ke rumah tetangga yang menurut kami sedikit aman karena jauh dari pepohonan. Jadi kami sekeluarga pergi mengungsi di sana. Jadi sepanjang malam itu angin terus bertiup sangat kencang. Jadi ketika paginya kami kembali, ternyata rumah kami sudah ditimpa dengan berbagai macam dahan, beba kelapa, daun kelapa, buah kelapa, dan bagian dapur sudah bocor. Kemudian ada beberapa lembar seng yang sudah terlepas, sehingga rumah kami kebanjiran, kemasukan air hujan dan kebanjiran. Jadi barang-barang yang ada di dalam rumah kami itu semuanya itu basah kebanjiran, dan itu pada tanggal 5 pagi. Dan waktu itu kami tidak bisa masak sehingga kami tidak bisa makan minum karena semua dapur dan semua di dalam rumah basah. Nah, termasuk kami juga membuka kios berjualan sembako secara kecil-kecil di ruang tamu, sehingga semua barang jualan kami itu ikut terendam air dan semuanya menjadi rusak, termasuk laptop saya yang saya pakai untuk belajar untuk memberitakan Injil. Itu juga laptop itu juga terendam air dan airnya rusak, hancur. Dan seng, semua atap menjadi bocor, semua rusak. Dan itu pagi-pagi jam 8 angin kembali bertiup kencang, dan akhirnya kami kembali lagi mengungsi, sehingga keadaan rumah semakin parah. Kemasukan air, atap rusak, seng-seng pada bocor, dan semua barang di dalam rumah itu tergenang air, dan banyak yang rusak, barang-barang elektronik, barang yang rusak. Itulah kejadian kami. Jadi kami berusaha untuk meloloskan diri, kami berusaha untuk menyelamatkan diri. Kami tidak lagi peduli dengan barang-barang, karena bagi kami barang-barang bisa dicari, tetapi bagaimana kalau kami celaka? Jadi kami berusaha untuk meloloskan diri, dan pada saat itu juga kami langsung pergi ke kepala dusun untuk melaporkan kejadian itu, dan kepala dusun diperintahkan oleh kepala desa untuk bersama dengan RT segera mendata. Tetapi ternyata ketika didata, maka kami tidak terdata. Kios kami yang terdampak, barang-barang kami semua yang rusak itu tidak didata, karena menurut RT bahwa itu tidak diperintahkan dari atas untuk didata. Yang didata cuma pohon jati, pohon kelapa yang tumbang, pohon pisang, dan barang-barang kerusakan seperti atap yang bocor, tetapi barang-barang kios kami tidak didata. Nah, terus terang saudara-saudara bahwa setelah pandemi, dan saya bekerja sebagai seorang penginjil, dan setelah pandemi tidak ada pelayanan, kami hanya melakukan pelayanan secara online. Akhirnya kami berusaha untuk mencari nafkah melalui kios yang kecil itu, dan disitulah kami gantungkan harapan untuk bisa menafkahi kehidupan. Tetapi ternyata ketika badai datang dan memporak-poranda, merusak semua barang-barang, tetapi naasnya kami tidak bisa didata, kami tidak didata, sehingga mungkin sekali kami tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini kisah atau cerita yang saya ceritakan ketika
badai itu mengancam kami. Dan mungkin bagi teman-teman disabilitas di mana saja, terlebih khusus di NTT yang mengalami hal yang sama, mengalami kerugian atau mengalami kecelakaan karena badai itu dan tidak sempat didata, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman di kota lain, kabupaten lain yang mendapatkan perlakuan yang jauh lebih bagus dari Rotendao, bisa tulis juga di kolom komentar. Itu saja cerita dari saya, dan mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan video ini yang di luar dari NTT, mohon dukungan doa sehingga kami dikuatkan, kami